Ngobrol Basket WM Sport Channel. Di video saya yang kemarin, itu saya sudah membahas tentang segala kemungkinan yang bisa terjadi di klasmen divisi merah. Di mana 3 tim dari divisi merah yang berebut tiket ke babak playoff itu sudah semua menyelesaikan pertandingannya di hari ini. Dan ternyata segala kemungkinan yang kemarin saya buat videonya itu kejadian di hari ini. Nasib buruk harus menimpa tim dari Bali United Basketball. Karena tim ini harus kalah melawan Satria Muda dan Louvre akhirnya memenangkan game terakhir mereka berhadapan dengan Indonesia Patriot. Dan Bima Perkasa pun juga menang karena di video kemarin saya juga sudah bilang kayaknya Bima Perkasa itu pasti akan menang di pertandingan ini melawan Pacific Cesar Surabaya. Jadi di sini Bali United Basketball itu gagal untuk lolos ke babak playoff. Di sini bukan karena kekalahan melawan Satria Muda saja, tapi di sini bisa diambil dari keseluruhan game yang ada di IBL tahun 2021 ini. Nah, sebelum kita membahas kenapa Bali United bisa gagal lolos ke babak playoff, kita review dulu pertandingan yang tadi, yaitu Satria Muda berhadapan dengan Bali United Basketball. Bisa dikatakan di sini game ini benar-benar seru dan ya yang namanya game terakhir, lalu Bali United itu benar-benar all out di sini dan tanpa menyerah untuk bisa mendapatkan tiket ke babak playoff. Jadi di kuarter pertama itu Bali United harus tertinggal dengan margin skor yang sangat jauh. Ya di sini bisa dikatakan Bali United dibilang terlambat panas pun juga enggak, tapi memang tingkat kesulitan untuk berhadapan dengan Satria Muda ini memang sulit banget. Dan bisa dilihat bahwa Bali United sendiri itu harus menurunkan 3 big man secara langsung, yaitu Rico, Itun, dan juga Koming. Dan di kuarter kedua sendiri, Bali United mulai menemukan ritmenya dan perlahan demi perlahan mengejar ketertinggalan skornya menghadapi Satria Muda. Dan di kuarter ketiga sendiri, itu adalah titik bangkitnya Bali United Basketball dan akhirnya bekerja keras untuk bisa menyamai skor terlebih dahulu dan menyalip skor Satria Muda walaupun hanya bisa cuma 1 poin saja. Dan di kuarter keempat sendiri ini benar-benar semakin seru, lalu kejar-kejaran skor pun terjadi. Dan di sini seperti yang pernah saya katakan, jika di kuarter keempat pertandingan itu kejar-kejaran skor, siapapun tim yang melakukan kesalahan itu pasti akan gagal di kuarter keempat. Dan benar saja Bali United itu melakukan kesalahan di kuarter keempat. Di detik-detik terakhir Yosua melakukan turnover, tapi di sini kita tidak bisa menyalahkan Yosua secara langsung. Belum tentu juga jika bola dari Yosua itu tidak turnover ataupun bola itu bisa dipassing menuju Koming, belum tentu juga Koming bisa memasukkan bola itu dan belum tentu juga Bali United bisa menang. Jadi di sini bisa kita katakan bahwa memang Bali United itu tidak dalam kondisi yang beruntung di sini. Dan Satria Muda juga nggak gampang berhadapan dengan Bali United. Bisa kita lihat bahwa kaptennya Satria Muda yaitu Arki itu sampai marah-marah, lalu timnya juga sempat keteteran menghadapi Bali United terutama di kuarter keempat. Dan kekalahan Bali United ini merupakan kabar yang sangat baik terutama buat Louvre Dewa United dan juga Bima Perkasa. Nah, di sini saya sempat andaikan saja Bali United itu bermain paling terakhir, bukan di pendahuluan game ya. Jadi di hari ini Bali United itu bermain di game pertama berhadapan dengan Satria Muda. Andaikan saja Louvre Dewa United yang bermain lebih dahulu lawan Indonesia Patriot atau Bima Perkasa yang terlebih dahulu, mungkin saja kabar dari mereka, entah mereka kalah atau menang, itu bisa membangkitkan semangat dari anak-anak Bali United. Dan sungguh disayangkan Bali United itu harus bermain terlebih dahulu dan hasilnya kalah, otomatis Louvre Dewa United itu mempunyai semangat yang lebih untuk berhadapan dengan anak-anak Indonesia Patriot. Dan sebenarnya bagi saya ketiga tim ini, yaitu Bali United, Bima Perkasa, dan juga Louvre Dewa United itu merupakan tim-tim yang pantas untuk lolos ke babak playoff. Yang mana saja yang lolos ke babak playoff itu pantas karena masing-masing tim ini mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan sekarang saya akan memberikan informasi kepada kalian kenapa Bali United itu bisa tidak lolos ke babak playoff. Jadi di sini seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa Bali United itu harus kalah dari Satria Muda dan mendapatkan poin +1. Jadi
Jika kemarin Bali United itu mendapatkan poin 24, jadi sekarang Bali United mendapatkan poin 25. Dan Lovre Dewa United yang sudah menang berhadapan dengan Indonesia Patriot dengan poin 24 kemarin sekarang menjadi 26. Dan Bima Perkasa sendiri yang kemarin mendapatkan poin 23 dan sekarang menang berhadapan dengan Pasifik Cesar Surabaya mendapatkan plus 2 poin menjadi 25. Nah, di sini ada dua tim, yaitu Bima Perkasa dan juga Bali United Basketball mendapatkan poin yang sama. Nah, kenapa harus Bali United yang tidak lolos ke babak playoff? Nah, di sini alasannya. Jadi, jika ada dua tim yang sama poinnya, ini dalam sistem basket ya. Jadi, ada dua tim yang sama poinnya, itu akan digunakan head to head. Tapi di sini head to head antara Bali United dan juga Bima Perkasa itu sama, yaitu di game pertama dimenangkan oleh Bima Perkasa dan di game kedua itu dimenangkan oleh Bali United Basketball. Dan secara otomatis head to head tidak bisa digunakan di sistem klasmen ini. Jadi digunakanlah sistem yang lainnya, yaitu selisih poin. Nah, di sini skor yang dipergunakan. Di pertemuan pertama antara Bali United berhadapan dengan Bima Perkasa itu skornya kalau nggak salah 61-53. Dan di game kedua itu skornya adalah 75-70 untuk kemenangan Bali United. Dan di sini untuk Bima Perkasa sendiri, Bima Perkasa itu berhasil memasukkan bola sebanyak 61 dan 70. Jika ditambah mendapatkan hasil 131. Dan kemasukan bola dari Bali United sendiri itu 53 dan 75. Dan di sini total poinnya adalah 128. Jika ini dikurangi akan mendapatkan 3. Jadi selisih poin Bima Perkasa memiliki 3. Dan untuk Bali United sendiri itu memasukkan 53 waktu melawan Bima Perkasa dan 75 jika dijumlahkan menjadi 128. Dan Bali United sendiri itu kemasukan bola dari Bima Perkasa yaitu 61 dan 70 dengan totalnya 131. Jadi di sini Bali United memiliki poin minus 3 sehingga Bali United sendiri itu gagal untuk lolos ke babak playoff. Ya, sekali lagi saya katakan bahwa di sini benar-benar Bali United Basketball itu ya kurang beruntung untuk IBL tahun 2021 ini. Tapi jika kita flashback kembali ke belakang, tim ini benar-benar kurang dari 1 tahun untuk membangun tim ini dan akhirnya sekarang berlaga di ajang IBL tahun 2021. Bahkan pelatihnya sendiri itu kurang dari 1 tahun, bahkan mungkin kurang dari 8 bulan untuk mempersiapkan tim ini dibandingkan dengan tim-tim yang lainnya yang sudah berpengalaman di IBL dan sudah berkesinambungan untuk bermain di liga ini. Dan saya tetap memberikan support kepada tim ini, entah dia akan lolos ke babak playoff, entah tidak lolos ke babak playoff, atau bermainnya bagus atau bermainnya jelek. Yang pasti jika bagus saya bilang bagus dan saya apresiasi, dan jika itu jelek kita kritik yang membangun. Tetap semangat dan maju terus Bali United Basketball. Kita yakin kita pasti akan bisa berproses dan menjadi lebih baik lagi ke depannya. Nah, sekian dulu video kali ini. Bali United selamanya, Bali bernyali.